Dah kucing kecil. Kau tanya, kenapa aku begitu bahagia? Karena aku akan berkencan. Jangan khawatir. Bahkan jika dia tampan, aku tidak akan meninggalkan kalian. Tapi, dia memang sangat tampan. Dah. Siapa kau? Juno kan? Hei! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Hao. Juno. Kau cukup cantik. Tak heran Tuan Muda Bai menyukaimu. Bawa dia pergi. Hei, lepaskan! Halo, mengemudi seperti orang gila. Di area pemandangan saya, akan kukukur kau dengan uang. Xiao Chu. Aku di sini untuk menjemputmu. Xiao Chu. Waktunya pulang Xiao Chu. Hur. Kemana perginya bocah itu? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku! Jangan bergerak. Mati. Mungkin ponselnya mati. Ya sudahlah, aku akan menunggunya. Selamat Tuan Muda Bai. Keluarga Bai mendapat dukungan keluarga Chu. Seperti matahari di siang bolong. Tepat. Aku ingat sebuah frasa. Bagus sekali. Apa namanya? Terlahir kembali dari abu. Bangkit seperti burung phoenix dari abu. Ya, bahkan grup Fanghua kecil itu sayangin menghancurkan keluarga Baiku. Konyol. Mereka tak akan pernah menduga aku punya dukungan Nyonya Shen. Benar. Dari grup Chu. Ketua Chu dan tidak Nashen. Selicin naga. Sangat misterius. Tuan Muda Bai bisa mendapatkan pengakuan tidak Nashen. Sungguh luar biasa. Tepat. Pesta malam ini adalah pengumuman resmi. Keluarga Bai telah kembali dengan penuh kemenangan. Tidak hanya akan mengamankan posisi kami di antara para elit, tapi kami akan melangkah lebih jauh, melampaui Fanghua. Benar. Melampaui Fanghua. Li Qishan itu akan berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Muda Bai. Li Qishan, cepat atau lambat akan kuberi dia pelajaran. Tapi sebelumnya, aku harus menghabisi Luo Chen dulu. Tuan Muda Bai. Luo Chen ini sepertinya punya pengaruh. Berani mendikte. Li Qishan. Aku takut. Aku sudah memeriksa. Dia hanyalah yatim piatu yang tak punya uang dan tak punya kuasa, mampu memerintah Li Qishan. Hanya karena leluhurnya pernah berjasa pada Li Qishan, saya ingin membunuhnya. Semudah membalikan telapak tangan. Bagus. Lalu nanti, kita akan bersulang untuk Tuan Muda Bai. Untuk balas dendam yang sukses. Semua orang sudah tidak sabar. Kapan kita mulai pestanya? Jangan terburu-buru. Bintang malam ini belum tiba. Bintang. Bukankah kau bintangnya? Hahaha. Dia datang. Tuan Muda Bai, aku sudah membawanya ke sini. Bintang malam ini. Dia. Hei Tuan Muda Bai, kau benar-benar tahu cara bersenang-senang. Si cantik. Lama tak jumpa. Bai Jingming, apa yang sedang kamu lakukan? Ngapain? Aku kehilangan jari ini. Karena kau. Menurutmu aku mau apa? Li Qishan menyakitimu. Apa hubungannya denganku? Kalau bukan karena kau si kecil pengacau, Li Qishan tak akan menyerangku. Kau menuai apa yang kau tabur. Jika bukan, karena kau terus-menerus menindas aku dan Luo Qin, Li Qishan tidak akan menyentuhmu. Luo Chen lagi. Baiklah, akan kukatakan, Luo Chen membuatku kehilangan satu jari. Aku ingin nyawanya.
Jika kau berani menyentuh Luo Chen, satu jari pun, aku akan melawanmu sampai mati. Patah hati ya. Aku peringatkan kau. Jangan sentuh Luo Chen. Baiklah. Hahaha. Lakukan, dan aku akan setuju. Aku alergi alkohol. Alergi. Kalau begitu aku hanya perlu mengambil mayat Luo Chen. Tunggu. Berjanjilah padaku. The film was Selama aku minum translated ini, kau and tidak akan menyentuh narrated Luo by Chen. M. Media. Baik. Aku janji padamu. Ah ah ah. Ah ah ah. Ah ah ah. Benar-benar alergi, ya. Kukira kau bercanda. Kau bilang. Kau tidak akan menyentuh Luo Chen lagi. Aku pasti tidak akan menyakitinya. Tapi kalau dia terus menggangguku, itu bela diri. Tidak masalah kan? Luo Chen tidak akan memukul siapapun duluan. Tak akan memukul siapapun. Omong kosong. Mana mungkin aku percaya? Saya merontokkan giginya. Dia tak akan memukul siapapun. Sayang, akan kutunjukkan nanti. Bagaimana aku membela diri. Luo Chen. Lama tak jumpa. Kesayanganmu ada di tanganku. Dia minum banyak alkohol. Dia tak bisa minum. Dia alergi. Saya ingin menyelamatkannya. Aku akan menunggu. Hahaha. Tidak heran tidakku sangat menyukai sirkus ini. Benda kecil ini cukup imut. Kesayanganmu ada di tanganku. Dia minum banyak alkohol untukmu. Dia tak bisa minum. Dia alergi. Apakah itu menyakiti hatimu? Apa kau ingin menyelamatkannya? Datanglah ke pantai Danau Mikuan. Kembang api ini untukmu. Aku akan menunggu. Ayo, aku akan menunggu. Bai Jingning. Jika kau menyentuh sehelai rambut pun di kepala Nuonwo, aku akan melenyapkan seluruh keluargamu. Oh nah, aku tahu. Kita mau ke yang mana malam ini? Wang tua tidak di sini hari ini. Ayo. Di mana mobilku? Astaga. Kartu hitam. Ahai. Ahai. Tangkap dia. Ahai. Ahai. Tangkap dia. Ahai. Ahai. Ugi. Nuonwo. Jangan bergerak. Maju selangkah lagi. Dan aku akan menebas wajahnya. Berlutut. Ciul. Seperti orang biadab. Kau suka sekali bermain pahlawan, ya?
Akan kubiarkan kau bermain pahlawan. Adus. Si jendut berubah jadi ganteng. Apa gunanya? Tetap berlutut di depanku. Seperti anjing. The Jangan film was sakiti dia. translated and narrated Pasangan yang by begitu M mesra. Media. Bahkan mengucapkan hal yang sama. Sangat iri. Jangan sakiti dia. Apa yang kau inginkan? Aku bisa memberimu apa saja. Kau bisa memberiku apa saja. Jariku yang putus ini. Bisakah kau mengembalikannya padaku? Bukankah kau sangat tanggun? Kenapa kau diam saja? Apa kau benar-benar ingin memukulku? Pukul aku di sini. Akan kuberikan kau kesempatan. Memberimu kesempatan. Kau tak berguna. Bukankah Likishan di belakangmu? Sekarang di mataku, kau hanyalah kentut. Tahukah kau kenapa keluarga Bai hancur dan tak bisa bangkit kembali? Karena aku punya dukungan dari CE Group Chu. Shen Bingyan. Kau bahkan mengenalnya. Sepertinya aku meremehkanmu. Betul sekali. Selain Ketua Chu, Shen Bingyan yang berkuasa. Jadi, kau pikir aku peduli dengan recehanmu yang sedikit itu? Likishan, kau pikir aku akan bergeming? Memang benar Shen Bingyan. Benar. Urusan menghancurkan jalan kecil Junwo itu juga diatur oleh CE Shen. Shen Bingyan. Kalau begitu mari kita selesaikan skor lama dan baru. Sekaligus. Bangunkan dia. Bajingan, kubunuh kau. Ahai. Ahai. Habisi dia. Hei, berdebar. Semuanya berdebar. Adus. Ahai. Lari. Lepaskan aku dan lari. Jika kau bisa melarikan diri, aku akan bilang kau terampil. Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak berguna. Lari, kenapa kau tidak lari? Bukankah kau pandai berlari, ha? Lu Chen. Lepaskan aku. Aku bisa memberimu apa saja. Apa saja? Aku ingin hidupmu. Bisakah kau memberiku itu? Kita dulu teman sekelas. Jangan keterlaluan. Aku cuma tak menyangka. Tidak menduga apa? Tidak menyangka aku petarung yang begitu hebat ya? Tidak. Aku tak menyangka begini jadinya. Aku cuma mau mengerjai semua orang. Lelukon. Lalu Pak, aku memenangkan pertarungan. Aku berada di atas angin. Kau mempermainkanku. Jika aku kalah, akulah yang akan berbaring di sini. Lu Chen. Dengarkan penjelasanku. Jika kau bisa berdiri, aku akan mendengarkan. Ahai. Berhenti. Nuo, apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan Nuo. Hentikan sandiwara ini dan bebaskan putraku. Aku akan menghitung sampai 3 dan kita akan melepaskan mereka bersama-sama. Apa yang kau bicarakan? Kalau tidak, aku akan mengambil nyawanya. Baik. Tidak. Ayah, syukurlah ayah datang. Kalau tidak, anakmu ini mati hari ini. The film Dasar was tak berguna. translated Pergi kau and dari sini. narrated Aku by sudah M melepaskan Media. putramu. Sekarang giliranmu untuk melepaskan Nuo. Hahaha. Membebaskannya kau mimpi. Kau berani mengingkari janjimu. Bocah ingusan sepertimu mencoba melawan aku. Aku tidak bisa membebaskannya. Jika aku melepaskannya, aku tidak bisa menghadapi CE Shen. Kau benar-benar berani mengincar Nuo. Jangan lupa penggali sumur saat kau minum airnya. Aku berhutang budi pada CE Shen. Dia ingin menghancurkannya, membuatnya tak punya harga diri. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan mengguncang langit dan bumi untuk menggiling setiap tulang keluarga Baimu menjadi debu. Tak satu pun yang akan tersisa. Ayo, robek pakaiannya. Ayo kita siarkan langsung ini untuk seluruh internet. Memangnya bukan? Jangan sentuh dia. Jangan ada yang berani menyentuh Junwo. Likishan, ngapain kau di sini? Aku ngapain di sini? Kalau aku tidak datang sekarang, tidak na Junwo
bakal dihancurkan sama kalian semua. Bakal dilecehkan sama berandalan kayak kalian. Kau pikir kau bisa nakut-nakuti? Siapa dengan pistol karatan itu? Dulu aku takut sama kau, tapi sekarang enggak lagi. Aku nggak peduli siapa backinganmu. Lepasin Juno. Kalau enggak, peluru-peluru ini bakal nemuin jalannya sendiri. Coba aja sentuh aku. Kau pikir C.E. Shen bakal biarin kau lolos? C.E. Shen. Backingan gue C.E. Shen. Likishan, turunkan pistolmu. C.E. Shen. Aku bisa bicara baik-baik untukmu. Kalau kau terus begini, aku akan laporkan kau. Hahaha. Aku cuma kenal ketua Chu. Aku nggak kenal C.E. Shen manapun. Bai Jianhai. Lepasin Juno. Kau mau nodong pistol itu ke aku. Petugas Wu. Likishan nodong pistol ke arahku. Dia mau nembak aku. Hahaha. Likishan, letakkan pistolnya. Demi masa lalu, aku tidak akan menagihmu. Wu Ziqian, kau mau apa? Mencoba melakukan apa? Menegakkan keadilan tentu saja. Menghukum yang jahat dan melindungi yang tak bersalah. Letakkan pistolnya. Apel. Aku kepala polisi Sayabu Kota Kekaisaran. Apa kau akan menentang perintahku? Turunkan pistolmu. Wu Ziqian, kau beneran kesini buat menegakkan keadilan? Kap. Saya tuh bukan urusanmu, Tuan Li. Tangkap dia. Wu Ziqian, kau abaikan keluarga Bai yang jahat. Kenapa kau ganggu Luo Chen? Jahat. Aku hanya melihat dia menghajar Tuan Muda Bai, sampai dia batuk darah. Dia sendirian mengalahkan selusin pengawal. Dia berbahaya. Kalian bisa urus gadis ini sendiri. Bawa anak ini pergi. Berani-beraninya. Wu Ziqian, sebagai kepala polisi, kau tegakkan hukum senaknya tanpa proses hukum. Pantas kau pakai seragam itu. Hahaha. Apa kau tahu siapa yang mensponsori seragam ini? Grup Chu. Tahukah kau siapa yang membayar pistol ini? Sepatu bot ini? Peralatan ini? Grup Chu. Tahukah kau siapa yang membayar makanan kita? Minuman, semua yang kita gunakan. Bahkan gaji kita Grup Chu. Bisa juga dibilang The Xiu film Shen was yang membayar. translated and Wu Ziqian. narrated by M. Puas Media. jadi anjingnya Shen Bingyan. Oh, itu cara yang kasar untuk mengatakannya. Apa salahnya jadi anjing? Apa salahnya jadi anjing? C.E. Shen Bingyan menginginkan kepolosan gadis ini. Apa yang bisa kulakukan? Shen Bingyan. Hao, kau kenal dia, Kak? Tentu saja. Jika kau tidak mengenalnya, dia tidak akan membencimu seperti ini. Bawa dia pergi. Wu Ziqian, kau punya rasa hormat pada hukum, Niga? Saya cuma hormat sama Direktur Shen. Kau, tentu saja ada yang lebih besar lagi. Direktur Chu, kau. Haha. Benar-benar lelucon. Jadi selama ini Grup Chu telah mensponsori parasit sepertimu. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Kata-kata Shen Bingyan adalah kitab sucimu. Tepat sekali. Jika Shen Bingyan menyuruhmu ke timur, kau tak akan berani ke barat. Memangnya kenapa? Jika Shen Bingyan menyuruhmu menangkap anjing, kau tak akan berani mengejar ayam. Lebih dari itu. Jika Shen Bingyan memberi perintah, kau akan mengabaikan keadilan dan melanggar hukum. Dengan mudahnya merusak kepolosan seorang gadis. Menangkap siapapun yang kau mau. Membunuh siapapun yang kau mau. Benar. Kau benar sekali. Selama Direktur Shen memberi perintah, bukan hanya dia. 10, 100, 1000, 10.000. Aku tidak akan ragu. Bagaimana jika Chu Tiankuo melarangnya? Aku mendengarkan siapapun yang berkuasa. Saat Direktur Chu ada di sini, aku mendengarkan Direktur Chu. Saat Direktur Chu tidak ada di sini, aku mendengarkan Direktur Shen. Bagus. Kalau begitu aku akan menelepon Chu Tiankuo sekarang juga. Dan biarkan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Sampah macam apa yang telah ia besarkan selama ini. Hahaha. Chou Tiankuo. Shen Bingyan. Chou Tiankuo. Apa yang dia katakan? Aku tidak salah dengar, Kak. Dia bilang dia bisa menghubungi Direktur Chu. Hahaha. Lucu banget. Kau bahkan tahu nama Direktur Chu. Jangan mentang-mentang kau punya koneksi dengan Long Ruai. Kau bisa manggil Direktur Chu. Bocah ingusan. Kalau kau bisa panggil Direktur Chu, aku akan memenggal kepalaku dan memberikannya padamu untuk ditendang. Halo, Paman Tiankuo.
Aku lagi belajar nih. Hei, aku mau kasih tahu sesuatu. Bawa pantatmu ke pantai pasir putih, segera. Paman Lon, cepat ke pantai pasir putih. Cepetan. Tinggal 10 menit lagi kan? Mana Direktur Chu yang kau sebutkan? Kenapa dia belum datang? Omong kosong. Cepat bunuh dia, selesaikan. Orang terkaya di Daxia, Chu Tiankuo, ketua grup Chu, telah tiba. Ayah, Ahai. Xiao Chu. Nuo, jangan. Nuo. Anda Direktur Cho Tianpuo. Saya tuh aku. Anda ketua grup Yu. The film was translated Orang terkaya di and Daxia. narrated by Ya. Media. Lalu Shen Bingyan adalah orang kedua di grup Chu. Saya ya? Dia ingin aku mati. Dia tidak ingin aku lulus, dan dia ingin menghancurkanku. Ya. Nuo, lukamu. Jangan bergerak. Jangan gegabah. Aku nggak akan mendekat. Aku nggak akan. Nuo. Kemarilah. Nuo. Tak akan ada yang meninggalkanmu lagi. Biarkan aku melindungimu, baik. Huhu. Tidak apa-apa sekarang. Sudahlah. Bersihkan. Luka-lukanya. Siapa yang melakukan ini? Saya ini tidak ada hubungannya denganku. Ketua Chu, saya tuh keluarga baik. Jangan. Saya tuh Che Yushen yang nyuruh kami. Dasar anak durhaka berlutut. Ayah, kakiku lemah. Aku tak bisa berlutut. Oichi. Jangan terburu bully. Satu persatu. Ketua Chu, Anda orang yang bijaksana. Aku gagal jadi ayah. Didikanku kurang. Makanya anak durhaka ini nyakitin putri kesayangan Anda. Beri aku kesempatan. Aku akan beresin masalahku sendiri. Aku akan beri Anda penjelasan. Dasar anak gak berguna. Aku akan bunuh kau. Ayah, jangan bunuh aku. Mau korbankan pion untuk nyelamatin raja? Ya. Tunggu dulu. Kau tahu siapa aku? Anda ketua Chu. Coba tebak lagi. Kau kan orang terkaya di Daxia. Tebak lagi. Oh, kau ayahnya Chu Nuo. Oh, tidak. Ya, Anda ayah tidak na Chu Nuo. Benar. Tapi nggak sepenuhnya. Jawaban salah dapat pukulan. Ahai. Dah, kalau kau dipukul, kau harus siap siaga. Berdiri. Bangun. Kau yang numpahin alkohol ke dia. Tangan yang mana? Keduanya. Bagus. Ulurkan. Ketua Chu. Maafkan aku. Ketua Chu. Tolong ampuni aku. Aku akan jadi sapi kudamu seumur hidupku. Ampuni aku. Ahai. Kau yang melukai lehernya. Jangan. Jangan. Baiklah. Tahan dia. Ayah, hentikan memukulnya. Kau akan membunuhnya. Kau memanggilnya apa? Ayah, Akhirnya kau memanggilnya ayah. Bagus. Bagus. Luo Qin ada apa? Bukan apa-apa. Berhenti. Selanjutnya. Orang tua. Giliranmu. Jangan. Ketua Chu. Aku bersumpah. Mulai sekarang, aku ikut perintahmu. Gue juga tahu banyak rahasia busuk Shen Bingyan. Saya. Ahai. Tunggu. Pakai tongkat. Sungguh tidak orisinal. Pakai ini. Ketua Chu. Lo nggak bisa bunuh dia. Pembunuhan The itu film was ilegal. translated Kau tak and bisa membunuhku. narrated by Luo Qin. Media. Jangan bunuh siapapun. Siapa bilang aku akan membunuh seseorang? Aku hanya bermain. Permainan dengan mereka. Sebuah permainan. Aku menaruh. Hanya satu peluru di pistol ini. Kalian berdua.
Masing-masing menambak satu sama lain. Takdir yang menentukan hidup atau mati. Hidup atau mati. Sini. Jangan coba-coba macam-macam. Kalau tidak, sebelum kau sempat mencobanya, aku bisa membunuhmu 10.000 kali lipat. Kepala Wu. Hari ini salah satu dari kita harus mati. Awalnya kami berdua seharusnya mati. Tapi sekarang satu bisa hidup. Lumayan. Jadi kalau ada yang mati, itu cuma nasib buruk mereka. Salah perhitungan mereka. Lu Jin, aku takut. Jangan takut. Mereka pantas mendapatkannya. Aku belum mati. Hahaha. Pergi ke alam baka. Aku belum mati. Laobai. Itu yang ketiga kalinya. Jika pistolnya tidak meletus, kita akan selesaikan ini dengan satu tembakan. Tembak. Kau tembak. Ahai. Aku belum mati. Wutua. Saat pistol menyala, salah satu dari kita pasti mati. Kita sepakat. Yang hidup akan mengurus keluarga yang mati seumur hidup. Aku bersumpah. Sahabat lama, mari kita selesaikan ini dengan satu tembakan. Aku kalah. Mustahil. Aku kalah. Hahaha. Masih ada satu peluru tersisa. Satu peluru terakhir. Laobai. Berikan padaku. Taruhan adalah taruhan. Berikan padaku. Kau pikir kalau kau bunuh aku, Shen Bingyan akan melepaskanmu. Kau anak buah Shen Bingyan. Jangan lupa. Shen Bingyan ingin Chu Tianquo dan putrinya mati. Bohong. Omong kosong. Direktur Chu adalah orang yang murah hati. Dia pasti tidak akan dendam padaku. Berikan padaku, berikan. Lebih baik melawan daripada mati. Mendingan dicoba. Pergi ke neraka. Maksudmu apa? Ayah, awas. Kau cari mati. Jangan libatkan aku. Pistolnya nggak ada pelurunya. Kau menipuku. Nggak ada peluru di pistolnya. Sudah kubilang ini hanya permainan. Kenapa serius sekali? Bocah tengil. Kubunuh kau. Seperti kata pepatah, pangeran pun tunduk pada hukum yang sama dengan rakyat jelata. Kepala kalian membunuh seseorang. Kalian tidak akan melindunginya, kan? Jangan khawatir. Sama sekali tidak. Kami akan menangani ini dengan keras. Ahai. Kishan. Kerja bagus. Tembak. Pergi. Kita bicara di luar. Paman. Paman. Aku nggak bikin malu kan? Anak baik. Pukulan tadi, aku bisa lihat. Kau benar-benar peduli The film pada was ngunuhku. translated Gue lihat and bocah Bai Jimmy narrated itu, by dan gue jadi Nvidia. panas. Waktu gue lihat Xiao Chu, babak belur kayak gitu. Saya. Tak heran putriku menyukaimu. Biasanya terlihat seperti penakut. Tapi saat keadaan genting kau benar-benar maju. Terima kasih paman atas pujiannya. Gue nggak nyangka. Gue bakal seganteng ini setelah kurusan. Mengingat penampilanmu yang lumayan hari ini. Kesulitan yang kuderita beberapa hari ini. Tidak sia-sia. Terima kasih, paman. Kalian berdua. Putriku sangat pintar. Dia pasti sudah mengetahuinya sejak lama. Jadi, kau bukan Luo Qin. Saya tuh ayahku. Kau bukan ayahku. Saya tuh Luo Qin. Begitukah? Ya, Jadi, kau suka mengelus jenggotmu. Bisa berkelahi. Dan bahkan bisa memerintah Li Qishan. Dengan jentikan pergelangan tanganmu kau bisa
Melenyapkan keluarga Bai? Saya tuh bukan karena kau Luo Jin. Tapi karena kau Zhu Tianpu. Kau benar. Jadi, kau jadi gila menyerang Bai Jingming. Bukan karena kau ayahku. Tapi karena kau Luo Jin. Jadi ini pertukaran jiwa. Kepalaku dan anak ini bertabrakan. Jadi dia menjadi aku. Dan aku menjadi dia. Dunia ini sudah benar-benar gila, bukan? Nuo, kemarilah. Jangan sentuh aku. Nuo. Apakah menyenangkan menipuku? Nuo, ayah tidak bermaksud begitu. Cukup. Kau telah membohongiku selama lebih dari 20 tahun. Kenapa kau masih membohongiku sekarang? Kenapa? Karena ini sangat aneh. Bahkan, jika kujelaskan padamu, kau mungkin tidak percaya. Tapi kau tetap tidak bisa membohongiku. Aku benci kebohongan. Aku benci rahasia. Aku ini putrimu sendiri. Apa kau tak bisa jujur sekali saja padaku? Xiaochu, Paman, dia sebenarnya nggak mau. Diam. Bahkan kau pun membohongiku. Meskipun aktingnya sangat buruk, aku tidak pernah meragukannya. Kenapa? Kenapa? Karena aku mempercayaimu. Aku percaya kau tidak akan membohongiku. Dan sekarang kalian berdua membohongiku. Nuo, tolong dengarkan penjelasan ayah. Aku tak ingin mendengar penjelasan apapun darimu. Kau pikir aku peduli kau itu Taipan Daxia, ketua grup Q. Kau salah, sangat salah. Sungguh salah besar. Aku tetap tak akan peduli. Dan aku tak akan bergantung pada kalian berdua. Siapapun. Berhenti. Apa kau bicara padaku? Ya. Aku Luo Xing, sedang bicara padamu Chu Nuo. Paham? Bersembunyi di balik kedok orang terkaya di Daxia. Bahkan nada bicaramu pun berbeda. Kalau begitu katakan, aku ingin dengar dari mulutmu yang penuh dusta itu. Tipu daya apa lagi yang bisa kau ciptakan? Xiaochu, pernahkah kau benar-benar memahami ayahmu? Aku tidak memahaminya, dan aku tak tertarik untuk memahaminya. Hidup sebagai orang terkaya di Daxia pasti cukup nyaman, kan? Kau salah, sangat salah. Bagaimana kau bisa bilang aku salah? Karena gue menyamar jadi pamanku selama 2 bulan terakhir. Gue tahu betapa sulitnya dan berbahayanya hidupnya. Gue tahu semuanya. The film was Sulit dan berbahaya. translated and Baiklah, narrated by kalau begitu Media. katakan padaku. Biar aku tertawa terbahak-bahak. Gue udah lihat berkasnya. Tahukah kau berapa kali pamanmu jadi target pembunuhan dalam 20 tahun terakhir? Pembunuhan. Ya, Upaya pembunuhan total 239 kali. Rata-rata lebih dari 10 kali setahun. Artinya, ada upaya pembunuhan setiap bulan. Saya tuh tidak mungkin. Kenapa mustahil? Apa kau tahu betapa mengerikannya orang-orang itu? Penembak jitu di mana-mana, bom mobil yang tak terhindarkan, pembunuh yang mengintai dalam bayangan, dan segala macam racun tak berwarna dan tak berbau. Apapun yang bisa kau bayangkan, atau tak bisa kau bayangkan, pamanku telah mengalaminya. Saya tuh semua benar. Tentu saja itu benar. Saat paling berbahaya, lawannya mengirim lebih dari 100 pembunuh, tersembunyi di garasi parkir kurang dari 300 meter persegi. Semua 12 pengawal pamanku terbunuh. Pamanku sendirian, dengan 2 senapan mesin ringan, sendirian, berjuang keluar dari garasi parkir seluas 300 meter persegi itu. Dia mengukir jalan berdarah untuk melarikan diri. 5 tahun yang lalu. Bos, aku tidak berguna. Kau adalah pilar Daxia. Kau harus hidup. Kita telah kehilangan banyak saudara. Hari ini Chu Tianku harus mati. Serang. Ahai. 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 Oji. Bagaimana mungkin? Katakan ini tidak benar. Memang benar. Kau tidak percaya padaku, kan? Baiklah, biar kutunjukkan padamu. Tidak. Apakah ini semua lukamu? Kenapa kau tidak memberitahuku?
Bagaimana mungkin pamanku memberitahumu? Semua musuhnya tahu. Chu Tiankuo. Keras kepala dan tidak takut mati. Kelemahan terbesarnya adalah putrinya yang keberadaannya tidak diketahui. Tahukah kau berapa hadiahmu di Dark Web? 100 miliar dolar AS. Bagaimana mungkin? Kenapa ada hadiah untuk kepalaku? Di sekitar tempat tinggalmu. Ada 100 pengawal yang melindungimu setiap saat. Tahukah kamu itu? Beberapa dari mereka adalah penjual sayur. Beberapa adalah satpam. Beberapa adalah kurir. Dan sopir bus sekolah harianmu. Apa? Tidak, kau membohongiku. Kalau begitu, bagaimana mungkin Bai Jingming bisa membawaku pergi? Saya tuh, karena paman ingin menghabiskan waktu ayah anak perempuan denganmu, dia tidak ingin kami mengganggumu. Saya tular, mengapa apa yang terjadi hari ini terjadi? Tahukah kamu betapa Shen Bingyan ingin menyingkirkanmu? Tidakkah kau tahu, mengapa dia tidak berhasil? Saya tuh, karena paman terlalu melindungimu. Katakan, apa itu benar? Nunu. Ayah juga sangat ingin melihatmu tumbuh dewasa. Tapi ibumu sudah tiada. Ayah tidak bisa kehilanganmu lagi, kau tahu. Ayah? Ayah? Tapi kalian berdua begini. Sulit bagiku untuk mengerti. Haha. Aku belum setuju untuk membiarkan anak ini menjadi menantu laki-lakiku. Dia tidak buruk. Jika dia ingin menikah dengan keluarga Chu, dia masih perlu dinilai. Paman, yakinlah aku akan memperlakukan Nuo dengan baik. Kau pikir kau siapa? Masih banyak yang ingin mendekati Nuoku. Masih banyak lagi. Kau. Latih dulu keahlianmu di kantor cabang. Tapi bagaimana dengan kalian berdua yang seperti ini? Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, aku sudah memeriksanya. Ada kasus serupa di Amerika. Operasi kecil dan dia akan kembali. Benarkah? Jangan terburu-buru. Setelah malam ini, hubungan dengan Shen Bingyan akan benar-benar hancur. Dengan sifatnya, dia pasti akan mempercepat rencananya untuk mengambil alih perusahaan Chu. Saat itu, dia pasti akan mengawasi setiap gerakanmu. Jadi kita. Jadi aku akan tetap di permukaan. Kau beroperasi secara rahasia. Hancurkan rencananya. Kau orang yang pintar. Jadi kita harus bersembunyi beberapa hari ini. Jangan sampai membuatnya curiga. Tak berguna sekumpulan orang bodoh tak berguna. Kalian bahkan tak bisa menangani masalah sekecil ini. Apa gunanya kalian? Xiao Xian, tenang. Saya tuh anak Lu Chen. Tak disangka dia sehebat itu. Lu Chen. Lu Chen lagi. Xiao Xian, beri perintah. Saya akan suruh orang menghabisinya segera. Tidak. Chu Tiankuo sekarang telah mengakui Chunuo. Dia barang panas sekarang. Keamanan pasti akan diperketat. Kita tak bisa main bunuh sekarang. Setelah perusahaan Chu di tanganku, semuanya akan menjadi milikku. Saat kau resmi putus dengan Chu Tiankuo, apa pemegang saham akan mendukungmu? Dukungan. Aku akan membuat mereka mendukungku, mau atau tidak. Gawat, Ketua Chu. Biro Regulasi datang dengan persenjataan lengkap. Mereka ingin mengundang Anda untuk mengobrol. Keluar. Maaf Ketua Chu. Silakan. Bolehkah aku bertanya ini tentang apa? Ketua Chu adalah orang terkaya di Daxia, maha kuasa, tanpa bukti konkret. Bagaimana mungkin kami bisa menyentuh Anda? Singkat saja. Aku butuh penjelasan detail. Penjelasan detail. Kalau begitu, kaulah pelakunya. Pengkhianatan, kejahatan yang pantas dihukum mati. Bukti. Saya nih buktinya. Bawa dia pergi. Halo, Ayah, Luo Chen telah ditangkap. jangan khawatir. Tak seorang pun bisa menyakiti menantu kesayanganku.
Direktur Jenderal. On. Masuk. Tolong. Bisa menuangkan teh untuk Direktur Jenderal. Aku, lo, tak menyesal dalam hidup ini. Paya, The film was translated and narrated Sobat by muda, M kau Media. bukan orang biasa. Kau benar-benar tahu banyak tentang masa laluku. Katakan padaku apa tujuanmu. Bebaskan Chu Tianquo. Aku dukung kau. Menjadi penguasa Daxia. Jadi sobat muda, kau datang untuk bercanda denganku. Kalau begitu aku tidak akan menemanimu. Terlalu sulit untuk disenangkan. Tanpa pertumpahan darah. 1 triliun. Apa? Aku akan keluarkan 1 triliun mata uang Daxia untuk mendukungmu sebagai penguasa. Jika kau tidak semudah ini, aku akan benar-benar berpikir itu adalah Chu Tianquo yang secara pribadi datang untuk bernegosiasi denganku. Ku bilang 1 triliun. Dan tak kurang sepeser pun. On, saya tuh cukup menarik. Katakan padaku, dari mana kau akan mendapatkan 1 triliun? Sangat sederhana. Aku akan ambil sepertiga aset keluarga Chu. Dan sepenuhnya mendukung modal negara Sakura masuk ke Daxia. Sebagai imbalan atas premis kerjasamamu dengan negara Sakura. Sobat muda, tahukah kau apa yang kau katakan? Direktur Jenderal. Kau dan aku sama-sama mendapatkan yang kita butuhkan. Dengan Chu Tianquo sendiri yang menanggung kesalahan ini. Bukankah itu jauh lebih baik daripada Shen Bingyan? Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Apakah baik ini cukup? Terbaik Raja Kekayaan. Kau adalah pewaris yang ditunjuk Chu Tianquo. Sel dan dibenarkan. Direktur Jenderal. Akankah keluarga Xiao bertahan selama ribuan tahun? Atau hancur dalam sekejap? Semua tergantung keputusanmu. Bagus, nah, kau mengerti aku dengan baik. Tinggalkan baiknya. Bawa dia. Atap Universitas Dijin. Atap. Nunu. Ayah datang untuk menyelamatkanmu. Semuanya. Keluarga Chu akan berubah. Hahaha. Ayam pedas. Kejar. Kejar dia. Ahai. Nunu. Kau The film baik-baik was saja. translated Aku baik-baik and saja. narrated by Bam. M Media. Jangan takut. Ayah di sini. Ayah akan membantumu melepaskannya. Baik. Um,
Ada 2 kabel. Mana yang harus kupotong? Merah atau hitam? Ayah, Hanya satu kesempatan. Jika kupotong yang salah, Sayani akan meledak. Yang mana? Yang mana? ayah, pergi saja. Pergi saja. Bomnya akan meledak. Aku ingat. Aku pernah mengikuti kursus bertahan hidup pasukan khusus. Bom. Dengarkan suaranya. Ya, kau bisa tahu dari suaranya mana yang harus dipotong. Kenapa mereka sama? Kenapa mereka sama? Ayah, pergi saja. Kau tak bisa menyelamatkanku. Tidak. Sama sekali tidak. Akhirnya aku menemukan putriku. Akhirnya. Aku takkan pernah meninggalkanmu. Nunu. Ayah, aku tahu ayah sangat menyayangiku. Aku salah paham padamu sebelumnya. Maafkan aku. Aku ingin menjadi putrimu di kehidupan selanjutnya. Ayah, Nunu, ayah minta maaf. Ayah telah menganiayamu di kehidupan ini, kehidupan selanjutnya, dan kehidupan setelahnya. Ayah akan membayarmu 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat. Baik. ayah. Ah, ah, ah. Anak baik. Kau. Paman. Kursus penyelamatan diri pasukan khusus. Aku mengambilnya untukmu. Anak baik. Kau sungguh luar biasa. Ya ampun, Lu Jin, ada apa dengan kakimu? bukan apa-apa. Cuma tertusuk beberapa kali. Shen Bingyan. Berani kau menusuk menantu laki-lakiku. Aku pastikan kau akan hancur lebur. Ayah, omong kosong apa yang kau bicarakan? Anak ini punya nyali. Aku suka dia. Saat jiwa kita bertukar kembali, aku pastikan kalian berdua akan menikah. Ayah, aku masih muda. Terima kasih, Paman. Mengubah kata-kata. Terima kasih, Ayah. Haha. Begitu dong. Ayo, kita pergi. Hei, Pelan-pelan. ayo. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Di mana mereka? Mana pengawal kerajaan Chu? Kalian semua, kemari, tangkap cutianku untukku. Kau tak akan mendapat kesempatan. Long Ruhai. Apa maksudmu? Sebagai ketua grup Chu, dengan ini saya memanggil pengawal kerajaan Chu. Apa urusanmu? Ketua grup Chu. Kau pikir aku tak tahu apa yang membuatmu begitu cemas? Perjanjian pengalihan saham ini tidak mencantumkan nama saudara Tiana sama sekali. Jadi kau tahu sejak awal. Kebetulan aku sedikit lebih pintar darimu. Tangkap dia. Siapa yang berani menyentuhku? Berani mendekat? Coba saja. Tunggu apa lagi? The film was translated penjahat grup. and narrated Pengkhianat by Daxia. Media. Jangan ragu. Tangkap dia. Aku punya surat perintah dari pelindung agung. Aku tantang kau untuk menyentuhku. Surat perintah dari pelindung agung. Kau. Bagaimana kau mendapatkan ini? Kau pikir aku bisa menjatuhkan grup Chu sendirian? Aku punya dukungan dari pelindung agung. Apel. Aku akan menelepon pelindung agung sekarang. Lihat saja kau. Coba sentuh aku. Atas perintah pelindung agung, titah dari pelindung agung, Shen Bingyan, bersekongkol dengan pemberontak, merencanakan pengkhianatan, bersalah atas kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Kejahatanmu tak kenal batas. Tangkap dia segera, dan bawa dia ke kuil Dali. Kita lihat saja nanti. Mustahil. Kenapa kau melakukan ini padaku? Kenapa? Sayani semua salahmu.
Semua salahmu. Pergi. Mati sana. Ach. Lu Jin. Ayah. Lu Jin. Ayah. Lu Jin, kau sudah bangun. Lu Chen. Kau bajingan. Kami kembali. Kami kembali. Paman. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bocah nakal. 2 tusukan di kaki itu. Benar-benar mengacaukanku. Hahaha. Kau. Ayah. Ya, Kau. Lu Jin. Ya, Syukurlah. Kalian berdua baik-baik saja. Kita kembali normal. Saya tuh luar biasa. katanya susah nyenengin mertua. Tapi nih ya, saya suka banget sama kamu. terima kasih, Paman. Setelah kita berdua keluar dari rumah sakit, kamu dan Nunu harus segera menikah. Betul. Terima kasih, Ayah. Jangan terlalu gembira dulu. Ayah. Aku siap. Kapanpun kau bilang. Aku akan menikahinya kapanpun kau bilang. Jangan terburu-buru. Sebelum itu, ada urusan yang harus kita selesaikan. Yang mulia, sudah lama tak jumpa. Dalam 3 hari, untuk negosiasi dengan konglomerat Batu Hitam, pastikan untuk hadir tepat waktu. Tenang saja, Yang Mulia. Saya siap melayani Anda. Tuan Yamada. Lama tak berjumpa. Yang Mulia, Anda tampak sehat di usia Anda. Saya penasaran, apakah Anda masih sanggup menjalankan tugas ini? Tuan Yamada, Anda sungguh seorang cendekiawan Daksya. Mengutip pepatah dan kiasan terkenal dengan mudah. Sepertinya Anda sudah merencanakan kolaborasi ini sejak lama, Tuan Yamada. Tuan Yamada, Anda telah merencanakan ini cukup The lama. film was translated Lebih dari and sekadar narrated perencanaan. by M Media. Bisa dibilang, bisa disebut, sangat matang. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu, saya akan meminta cutianku untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Anda. Tapi Tuan Yamada, jangan lupakan syarat perjanjian kita. Jangan lupa. Tentu saja. Namun, Cutian Kuo punya perseteruan lama dengan bangsa Sakura saya. Apakah dia akan patuh? Saya tuh bukan sesuatu yang perlu Anda khawatirkan, Tuan Yamada. Jangan khawatir. Sebagai Adipati Agung Daksya, masalah kecil ini bukan apa-apa yang tak bisa saya tangani. Baguslah kalau begitu. Tapi, orang terkaya Chu ini, kenapa dia belum datang juga? Dia akan terlambat setengah menit lagi. Dia terlambat. Orang terkaya Daksya. Cutian Kuo telah tiba. Yang Mulia, Tuan Yamada, mohon maaf. Saya Chu terlambat. Mohon, jangan dimasukkan ke hati. Katanya mata musuh menyala merat saat bertemu. Direktur Chu dan bangsa Sakura saya telah lama berkonflik. Melihat Anda hari ini, tidak ada permusuhan. Direktur Chu tidak menyembunyikan pisau di balik senyuman. Merencanakan sesuatu, Kak. Ahai, Tuan Yamada, Anda terlalu khawatir. Gubernur dan saya sudah sia sekata. Basa-basi, tentu saja tak perlu diucapkan. Memang, bahkan dekret raja kekayaan ada di tangan saya. Ketulusan Direktur Chu tentu saja dapat dipercaya. Kalau begitu, karena itu masalahnya. Mari kita bicarakan detail kerjasama kita. Pertama, konsorsium Blackstone kami akan berinvestasi di semua pertanian. Di bawah nama Grup Chu, memegang 30% saham. Dengan kata lain, kami ingin Hafito, Hangan. Tidak masalah. Lanjutkan. Kedua, kami ingin bawahan Grup Chu, 1000 kantin sekolah.
untuk beralih menyajikan makanan siap saji. Tuan Yamade, perhitungan Anda cerdik. Beralih ke makanan siap saji, lalu apa yang akan dimakan semua anak di Daxia Raya kita? Bukankah semuanya terserah Anda? Saya nih juga. Prasyarat kerjasama kami dengan gubernur. Direktur Chu, Anda tidak akan keberatan kan? Keberatan? Tidak mungkin. Lanjutkan, apa poin ketiga? Poin ketiga. Persyaratan terakhir kami. Sangat sederhana. Yaitu membuka semua lahan perikanan di perbatasan Daxia Raya dan beralih memasok produk makanan laut Fukushima. Fukushima. Bukankah itu tempat kebocoran PLTN? Bagaimana mungkin ikan di sana masih bisa dimakan? Saya nih, Putri Direktur Chu yang paling misterius kan? Sebelumnya, begitu banyak upaya pembunuhan, semuanya gagal. Tampaknya perlindungan Direktur Chu terhadapmu sangat hebat. Kau, Os, tidak masalah. Karena air limbah nuklir telah memenuhi standar pembuangan dan juga memenuhi standar air minum. Ikan dengan baik, memakannya dimanapun sama saja. Hahaha. Sepertinya, Direktur Chu memang orang yang luar biasa. Kalau begitu mari kita doakan kerjasama yang bahagia. Bahagia. Kurasa tidak. Chu Tianko, apa yang kau lakukan? Negosiasikan bisnismu dengan benar. Direktur Chu, aku tidak mengerti. Ada 3 item dalam kerjasama ini. Mari kita bahas satu persatu. Saya item pertama, kau ingin investasi 30 miliar di pertanianku. Benar. 30 miliar. Kami butuh 3 juta pertanian. 30% saham. Harga ini sangat adil. Adil, memang adil. Tapi kau mengambilnya. Apakah benar-benar untuk bertani? Kami membeli tanah, bukan untuk bertani. Bukankah menghabiskan begitu banyak uang akan merugi? Kami tidak melakukan hal-hal yang merugikan. Tapi ku dengar, kalian hanya tidak berencana untuk bertani. Direktur Chu, di mana kau mendengar gosip ini? Benda ini disebut glyphosat. Kau pasti mengenalinya, kan? Mengenalinya, saya nih hanya herbisida. Ketua Chu, apa kau punya pertanyaan? Pertanyaan besar. Glyphosat adalah herbisida, itu benar. Tapi jika digunakan dalam jumlah besar untuk waktu yang lama, saya tuh akan menyebabkan kerusakan permanen pada lahan pertanian. 3 tahun kemudian, hasil panen berkurang setengahnya. 5 tahun kemudian, tidak ada panen. Jadi apa hubungannya dengan investasi kami? Apa hubungannya? Di barang impor Blackstone-mu, aku menemukan 3.000 ton glyphosat. 3.000 ton dikonversi. Tepatnya, dosis mematikan untuk 3 juta hektar lahan. Fitnah saya nih benar-benar fitnah. Apa untungnya bagi konsorsium kami? Apa manfaatnya bagi kami? Kalian hanya tidak butuh manfaat apapun. Yang ingin kau lakukan hanyalah menghancurkan lahan pertanian Daxia. Glyphosatku hanya untuk pertanian kami. Racun yang dikontrol ketat ini. Apalagi 3.000 ton. Bahkan 3 kilogram. Tanpa izin tingkat tinggi negaramu. Bahkan tak bisa melewati bea cukai. Chu Tianko, apa yang kau lakukan? Bicaralah bisnis dengan benar. Jangan merusaknya. Merusaknya? Shou Ruixin, ku bilang, aku tidak pernah berniat bicara. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Percaya atau tidak, aku akan segera memenjarakanmu. Baiklah. Selama kau punya kemampuannya, aku akan menunggu. Seseorang, tangkap Chu Tianko. Chu Tianko, apa yang telah kau lakukan? tidak banyak. Ayahku hanya sedikit berbincang dengan presiden. Dan membebaskanmu dari jabatan pengawas nasionalmu, itu saja. Mustahil. Saya tuh mustahil. Presiden dan aku telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia dibujuk olehmu? Kusarankan kau untuk duduk diam. Sebelum presiden menghukummu, kau lihat baik-baik. Bagaimana aku menghancurkan sepenuhnya konspirasimu dan bajak laut Jepang. Heis, Chu Tiankuo, aku tidak bisa berinvestasi padamu. Aku juga bisa berinvestasi pada yang lain. Tanah Daxia kalian. Aku sudah siap. Hahaha. Silakan. Lihatlah seluruh Daxia. Siapa yang sekaligus bisa menghasilkan 3 juta mulahan? Lagi pula, kalaupun kau bisa berinvestasi pada yang lain,
3.000 ton glifosatmu. Akan kuambil semua. Chu Tiankuo. Itu barang kami. Bagaimana bisa kau mengambilnya? Aku tidak mengambilnya. Aku membayar 10 kali lipat harganya. Aku membelinya. Sebutkan harga yang kau mau. Aku mau semua glifosatmu. Mustahil. Sayani adalah materi strategis konsorsium kami. The film was Bagaimana mungkin kami translated menjualnya and kepadamu? narrated by Biayanya Media. 200 juta. Aku tawar 2 miliar. Ambil uangnya. Pergi sana. Apel. 2 miliar. Paspor dan KTP palsu sudah siap. Sayani uang mukanya. Ambil uangnya sekarang. Inyahkah? Setuju. Muak. Bangsat-bangsat ini. Berani-beraninya mereka berkhianat pada kelompok. Loyalitas tidak penting. Yang penting harganya cukup tinggi. Yamada, jangan terlalu percaya diri. Kedua, kau masih menginginkan makanan siap saji di semua sekolah Daxia. Karena kita sudah menunjukkan warna asli kita, tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Benar, kami ingin makanan siap saji di kantin-kantin sekolah Daxia. Kami ingin seluruh Daxia makan makanan siap saji. Kalau aku tak salah, kalian batu hitam tidak hanya ingin jadi distributor, tapi juga produsen. Betul. Tanpa memproduksinya sendiri, bagaimana kita bisa menjamin bahan-bahan dalam makanan siap saji bisa memengaruhi perkembangan murid-murid Daxia? Mereka itu anak-anak. Anak-anak polos semuanya. Dengan melakukan ini, apa kau tak takut melanggar hak asasi manusia yang kau bicarakan? Hak asasi manusia? Hak asasi manusia apa? Kami orang Sakura, satu-satunya yang punya hak asasi manusia. Kalian orang Daxia, tidak punya. Yamada, apa kau masih manusia? Ambisi yang begitu jahat. Ambisi jahat apa? Saya nih cuma masing-masing mengabdi pada tuannya. Saya tuh saja. Tuanmu adalah para politisi yang hanya terlibat dalam konspirasi dan intrik. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kita? Bukankah kau juga mengabdi pada penguasa Daxia? Kita semua sama saja. Yamada, sepertinya kau masih belum paham cara kerjanya. Tidak paham aku. Kalau begitu, kami akan mempelajarimu secara menyeluruh. Kau bilang aku tidak paham kau. Mana mungkin? Kalau kau memahamiku, kau tak akan bilang kalau aku mengabdi pada penguasa. Chu Tiankuo, kalau bukan mengabdi pada pemimpin negara, lalu kau mengabdi pada siapa? Ayah, Tidak apa-apa. Saya, Chu Tiankuo, Ketua Grup Chu, orang terkaya di Daxia. Aku di sini, biar ku jelaskan ini padamu. Aku tidak mengabdi pada siapapun. Aku hanya mengabdi pada rakyat. Mengabdi pada rakyat. Omong kosong apa itu? Kau orang terkaya di Daxia. Seorang pengusaha. Kau seharusnya mengabdi pada modal. Mengabdi pada kaum elit. Omong kosong. Chu Tiankuo, kau kurang ajar sekali. Kalian orang Daxia bangsa yang kurang ajar. Kalian tidak punya sopan santun paling dasar. Bagaimana kalian bisa melawan kami? Bagaimana aku bisa melawan kalian? Aku punya langit cerah di atasku, bumi yang kokoh di bawah kakiku, harapan di hatiku, dan rakyat di belakangku. Bagaimana mungkin aku tidak melawan kalian? Aku tak hanya akan melawan kalian, aku akan melawan sampai kalian bangkrut. Aku akan melawan sampai kalian kalah telak. Aku akan melawan sampai kalian merata putus asa. Aku akan melawan sampai kalian hancur lebur. Chu Tiankuo, kau ingin menaruh makanan siap saji di setiap sekolah di Daxia, meracuni anak-anak kita. Ku bilang, kau tak punya kesempatan. Bahkan jika aku tak mendekatimu, aku punya banyak cara untuk memastikan semua siswa Daxia makan makanan siap saji beracun. Yang kau inginkan hanyalah meloloskan undang-undang untuk memaksa sekolah menggunakan makanan siap saji, bukan? Benar. Makanan The film siap was saji itu translated murah and dan enak. narrated by Media. Kalaupun ada beberapa bahan yang tak diinginkan, kita bisa memalsukan laporannya dengan mudah. Tak terdeteksi. Baik atasan.
maupun sekolah tak bisa menolak. Lihat saja mereka coba menolak. Bagaimana mereka bisa menolak? Saya nih hal yang bagus, hal yang fantastis. Omong kosong. Ku bilang padamu, skema kotor kalian sudah gagal. Apa yang kau lakukan? Kita bahkan belum bertindak. Jadi kau bilang kita sudah gagal. Yang mulia, apakah dana dari kantor urusan keuangan sudah sampai? Sudah ada. Saya tuh 500 miliar. Tianku, kamu benar-benar pengusaha patriotik. Yang mulia, ini tugasku. Anak-anak, pantas mendapatkan makanan yang paling segar. Baik, aku akan mengaturnya. Dalam 3 hari, Yayasan Keamanan Pangan Anak Cho akan resmi berdiri. Kamu harus datang ke upacara pemotongan pita. Aku akan datang. Gila. Kau gila. Saya nih amal, bukan bisnis. Amal. Saya tulah yang kau sebut. Di sia kita yang agung, ada istilah yang lebih mulia. Saya istilah apa? Dari rakyat, untuk rakyat. Kau. Apa kau seorang pengusaha? Melakukan ini akan menimbulkan kerugian besar. Aku hanya kehilangan uang, bukan hati nuraniku. Kau masih ingin membiarkan produk akuatik Fukushima masuk ke Tiongkok. Dan kau ingin membangun perikanan di tempat pembuangan air limbah nuklir. Saya tuh hanya angan-angan. Mimpi di siang bolong. Penolakanmu sia-sia. Bahkan organisasi internasional tak bisa menghentikan pembuangan air limbah nuklir. Tempat itu sangat aman menurut standar internasional. Hahau. Apa yang kau tertawakan? Bayi-bayi siamu akan menjadi monster cacat. Benarkah? Kurasa tidak. Dikabarkan bahwa grup Cho telah menginvestasikan ratusan miliar untuk mengakuisisi 4 perikanan utama di Sakura untuk membuat basis produk akuatik kelas atas khusus untuk Biro Sakura. Penting untuk dicatat bahwa keempat perikanan ini hanya berjarak puluhan mil laut dari titik pembuangan Sakura, cuma puluhan mil laut. Memicu kekhawatiran Sakura tentang keamanan pangan. Tapi grup Cho, Ketua Cho Tiankuo menyatakan, pembuangan air limbah nuklir memenuhi standar internasional. Menurut Undang-Undang Sakura saat ini, tidak akan berpengaruh produk akuatik perikanan, produksi dan ekspor. Cho Tiankuo, kau begitu kejam. Aku akan menembakmu. Ahai. Gubernur Shou, ada penyesalan. Bawa dia pergi. Luo Chen, kemarilah. Kemarilah. Ya, Setelah mengurus semua orang, kita juga harus mengurus keluarga kita sendiri. Aku punya tugas untuk kalian berdua. Tahun depan, aku harus punya 7. Hahaha.